Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Novi. Iya, ketemu lagi di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1 bersama saya Novi. Saya pagi ini ditemani dengan Dokter Nindi. ya, dokter gigi ya dok ya? Betul. Oh ya, dokter Nindi ini dokter gigi di Puskesmas Cilacap Utara 1. Pagi ini apa ini dok yang mau kita bahas pagi ini? Kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai kesehatan gigi dan mulut yang sering terjadi di masyarakat. Berarti umum ya dok? Secara umum ya, nanti kita ngobrol santai ya. Oke dok, ya banyak sih memang ya permasalahan yang mesti kita bedah ya dok ya. Iya betul. Ternyata banyak juga masyarakat yang mengeluhkan ini dan itu terkait kesehatan gigi ya dok. Betul. Ya dokter, aku mau tanya nih, pertanyaan pertama nih dok. Kalau misalnya gusi mudah berdarah pada saat menyikat gigi, apa ini wajar dok? Sebenarnya gusi berdarah itu gusinya infeksi atau adanya peradangan. Jadi tidak wajar ketika gosok gigi itu berdarah. Jadi adanya peradangan pada gusi itu sendiri. Jadi ketika ada peradangan, gosok gigi selalu akan berdarah. Nah, apa sih kondisi apa yang mewajarkan sikat gigi itu berdarah? Biasanya menstruasi, perubahan hormon, ibu hamil, itu juga ada peningkatan hormon, itu wajar. Tapi kalau tidak wajar ketika kita berdarah terus-menerus, itu bisa disebabkan adanya beberapa faktor, sobat cilut. Jadi ada dari karang gigi, gusinya peradangan, kurangnya vitamin C, asupan nutrisi, seperti itu. Berarti banyak ya dok faktornya ternyata ya? Iya betul, apalagi ada karang gigi itu tidak bisa dibersihkan pakai sikat gigi. Jadi harus dibersihkan ke dokter gigi menggunakan alat scaler, jadi alat scaling. Jadi namanya pembersihan karang gigi di kita itu namanya scaling. Jadi setiap 6 bulan sekali harus di scaling gitu. Betul sekali. Kalau di Cilacap Utara 1 ada nggak dok alat untuk membersihkan karang gigi itu sendiri? Betul, ada kita, tapi tidak di cover oleh BPJS, jadi disiapkan uang. Iya, Gitu. nggak apa-apa lah untuk demi kesehatan ya pemirsa, demi kesehatan bersama nggak apa-apa ya dok ya, harus pakai biaya kan nggak sering ya, 6 bulan sekali cukup ya? Cukup. Oh ya, oke. Dokter, kalau misalnya nih gigi kita berlubang, nah itu gimana cara mendeteksi lebih awal gigi kita ini ada lubangnya atau tidak? Oke, gimana sih dok cara mendeteksi gigi saya ini lubang atau enggak gitu ya? Nah itu sebenarnya bisa dilihat di cermin atau kita berobat ke dokter gigi untuk konsultasi. Nah ketika kita bercermin terus kita melihat ada lubang nih warna hitam di gigi, permukaan gigi warnanya hitam, terus ada warna putih atau kuning, itu adalah lubang awal gigi. Jadi ketika lubang masih kecil harus segera dilakukan perawatan sehingga gigi itu dapat tertolong. Ketika lubangnya sudah besar, nyut-nyutan, Sakit ya? ya posisi sakit datang itu rata-rata perawatannya akan lebih panjang dan lebih kompleks gitu. Memang lebih baiknya kelihatan sedikit itu ya tetap harus langsung ya dok ke dokter gigi ya? Iya betul, makanya harus 6 bulan sekali, tidak ada keluhan maupun ada keluhan harus ke dokter gigi gitu. Kalau misalnya sudah ada keluhan, apa itu menandakan bahwa lubangnya sudah lebih parah dok? Bisa jadi ketika kita observasi terus kita congkel, pasti kita lihat keadaannya, ada yang nyangkut, pakai alat kita nyangkut, wah itu berarti sudah dalam gitu, dan harus diobati terlebih dahulu sebelum ditambal, apalagi kalau sudah nyut-nyutan ya mbak. Gitu. Iya, soalnya saya juga pernah ke dokter gigi, ada yang bisa langsung tambal permanen gitu ya dok, ada yang harus diobati dulu ya sampai datang 3 kali kayak gitu ya dok ya? Iya betul, kan perawatannya akan lebih panjang ketika lubangnya makin besar dan biayanya pun makin banyak sobat cilot.
Bayangkan 1 kali tambal dibanding dengan 3 kali datang ya. Betul sekali dok. Nah dokter punya tips enggak nih? Misalnya kita menyikat gigi dengan bulu sikat yang kasar dan kuat ya, dan juga misalnya kita menyikat gigi dengan yang halus, maksudnya bagaimana sih kita memilih sikat gigi yang baik? Oke, jadi gini ya, ketika biasanya tuh kita memilihnya sikat gigi yang udahlah beli aja sikat gigi yang biasa aja gitu, udah asal nyomot. Kemudian pasta gigi juga ya apalah, yang penting ada pasta gigi dipakai gitu. Ketika sikat giginya kasar dan kuat, itu bukan malah membersihkan permukaan gigi, malah akan mengiritasi gusi. Kenapa? Karena bulu sikat yang kasar akan mengiritasi gusi yang bagian merah-merah itu bisa terinfeksi. Oh, bagian pinggir itunya ya dok ya? Bulu-bulunya yang bagian atas gigi itu bisa mengiritasi gusi. Terus caranya untuk memilih yaitu pilih bulu sikat yang soft, yang ujungnya agak kecil, jadi permukaan belakang juga bisa terjangkau. Kemudian pilih odol sesuai usia. Jadi ketika dewasa pakai odol dewasa, ketika anak-anak pakai odol anak-anak, dan makainya dewasa hanya sebiji jagung. Dewasa sebiji jagung. Lah, sedikit sekali dong. Iya betul. Hanya sebiji jagung. Jangan biasanya sampai penuh bulu sikatnya, terus jatuh-jatuh di kamar mandi. Nah, biasanya gitu ya sobat. Banyak kelihatannya yang kayak gitu. Iya betul. Salah. Itu tuh jadi makanya hanya sebiji jagung untuk dewasa dan anak-anak sebiji kacang hijau. Sedikit sekali. Sedikit banget. Dikit. Dan kumur-kumurnya tidak 3 kali. Jadi hanya sekali aja, Mbak. Udah buang. Gitu. Tapi masih biasanya terasa dok. Berapa kali? 3. Iya 3. Padahal selalu saya hitung 3. Salah berarti ya dok ya? Oh iya. Jadi kumur-kumur itu hanya 1 kali. Udah buang. Kenapa? Karena di dalam pasta gigi itu ada kandungan fluor yang harus diserap oleh gigi nutrisi. Gitu. Jadi baru tahu ya. Iya ini. Gitu. Caranya juga supaya sikat odolnya nggak jatuh. Gimana dok? Ketika bulu sikat dioleskan ke pasta gigi, diolesi pasta gigi sebiji jagung tadi untuk dewasa, di-tap, dimasukkan dulu ke bulu sikatnya. Oh ya. Masukkan pakai tangan, terus habis itu baru digosok gigi. Ketika tidak masih nunjung gitu, kadang suka lepas atau jatuh ya nanti betul. Oh iya. Gitu. Ternyata ada triknya nih pemirsa. Iya, gosok gigi yang baik. Gigi aja ada triknya ya. Baru tahu ini saya ya. Nanti deh kita sebarluaskan info ini ya. Terima kasih sekali nih loh dok. Sekarang nih dok, ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan nih masih tentang gigi, ini hubungannya dengan permen dok. Kata orang, apa benar kalau makan permen karet yang no sugar ya, itu apa benar sama dengan menyikat gigi? Iya, jadi ada ya permen karet non sugar gitu. Itu yang direkomendasikan oleh dokter gigi. Kenapa? Karena di situ dapat sebagai pelengkap sikat gigi. Kenapa dikatakan sebagai pelengkap? Dia membersihkan sela-sela yang menempel sisa-sisa makanan kita. Jadi kalau sikat gigi itu hanya bisa menyikat beberapa permukaan. Jadi permukaan atas sama depan hanya paling enggak 2-3 permukaan. Sedangkan gigi sendiri banyak permukaannya, ada 5 permukaan. Mana aja itu dok? Ada yang depan, atas, bawah, tengah, pinggir-pinggir. Itu tidak terjangkau. Iya betul dok. Jadi satu gigi sendiri itu ada depan, belakang gini ya, pinggir, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, itu kan banyak ya permukaannya. Betul. Ketika kita sikat gigi tidak terjangkau lah di situ. Makanya kita membutuhkan alat bantu sikat gigi seperti itu. Bisa dengan permen karet no sugar.
itu hanya pelengkap. Jadi tidak sebagai tidak sebagai peran utama untuk membersihkan gigi. Tetap sikat gigi ya, Dok ya. Betul sekali. Oke, Gitu. iya. Jadi ya boleh lah, tapi tetap harus sikat gigi ya yang utama ya. Apa sih fungsinya permen karet non sugar? Itu tuh sebenarnya bisa menstimulasi saliva atau air liur kita. Jadi ketika kita mengunyah, itu kelenjar air liur akan merespon, jadi kayak merangsang. Jadi membuat air liur kita banyak. Seperti itu. Baru tahu juga ini, ternyata ya banyak sekali nih yang saya belum tahu seputar gigi. Iya, oke Dok, iya kita kupas bareng-bareng, masih banyak nih pertanyaannya seputar gigi. Nah, sekarang saya ingin tahu Dok, kalau kita sudah kadung sakit gigi, apa nih yang bisa kita lakukan pertama kali? Mungkin kompres, pakai apa itu sebaiknya pakainya yang apa sih Dok? Mbak Novi biasanya kalau sakit gigi dikompres apa? Atau ngapain? Oh, kalau saya alhamdulillah tidak pernah sakit. Iya, ya kalau lubang ya saya langsung cari dokter. Iya, tapi itu. belum pernah yang sampai sakit gitu kayak orang-orang, alhamdulillah belum. Biasanya di masyarakat itu mereka sudah mengerti ya. Biasanya ada yang dikompres dengan air es, air garam, terus dia pakai cengkeh, kayak gitu. Dia mengerti gitu. Tapi itu hanya meredakan sesaat. Gitu. Hanya menghilangkan sesaat aja. Ketika sakit nih, kumur air garam hangat, itu memang ada antibakterinya, hanya sesaat untuk menghilangkan saja, memperingan gejala. Ya. Jadi ketika lubang itu tidak dihilangkan etiologinya, maksudnya penyebabnya tidak diambil, tetap aja akan kambuh lagi, nanti minum maksudnya kumur-kumur air garam lagi, kayak gitu aja terus. Maksudnya kalau infeksi gitu ya Dok, kalau misalnya infeksi tidak disembuhkan gitu Dok. Itu akan berulang terus menerus seperti itu, makanya nanti lubangnya makin lama makin dalam. Jadi kalau misalkan sakit gigi tidak apa-apa untuk mengkompres dengan air garam, air es supaya meredakan bengkak, tapi langsung ke dokter gigi untuk segera diperiksakan. Seperti itu. Tetap aja nggak bisa ngobati sendiri nih kalau gigi ya. Gigi itu tetap harus ketemu dengan dokter gigi kalau sakit ya. Oke Dok. Ya, ini Dok, ada pertanyaan lagi Dok. Misalnya udah kadung nih tadi sakit, apalagi udah bengkak, langsung cabut aja tuh gimana Dok? Langsung cabut aja, nggak bisa ya langsung cabut aja. Jadi harus diobati terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita cabut, kondisi peradangan akan nyambar kemana-mana, menyebar infeksinya kemana-mana. Iya. Gitu. Berarti jadi makanya, harus dirawat dulu ya Dok ya? Dokter gigi harus dirawat dulu, baru nanti tindak alternatif terakhir itu adalah pencabutan. Oke. Kalau bisa dirawat ya dirawat dulu ya Dok ya, jangan dicabut dulu. Betul sekali. Iya. Oke dokter, itu tentang cabut tadi ya. Kalau misalnya Dok, gigi kita nih kan pasti banyak makanan-makanan nih yang mempengaruhi ya Dok. Apa yang bisa kita lakukan atau makanan apa nih yang mesti kita hindari supaya gigi kita tetap sehat terus? Makanan yang harus dihindari supaya gigi kita sehat. Iya. Apa ya? Sebenarnya nggak ada makanan khusus untuk dihindari ya. Jadi lubang gigi itu terdiri dari 4 faktor. Ada gigi, bakteri, sama waktu serta mikroorganisme. Jadi 4 ini adalah membentuk rantai. Ketika kita misalkan banyak sekali anak kecil yang bilang, oh gula itu adalah penyebab utama dari sakit gigi. Enggak. Jadi 4 rantai ini tadi dari gigi, substrat, terus mikroorganisme serta waktu ini harus
diputus rantainya. Gimana cara mutusnya? Iya. Ketika habis makan manis. Mm-mm. Makan manis, ketika habis selesai makan manis berkumur-kumur pakai air putih. Itu salah satunya bisa. Kemudian sikat gigi. Sikat gigi. Jadi jangan disalahin gulanya, Iya, jangan biasanya. disalahin coklatnya. Betul, enak lagi ya, gimana lah, apalagi anak-anak wis. Jadi bukan salah gula atau coklatnya atau makanan yang lain, tapi gimana kita caranya untuk memotong mata rantai ini supaya tidak jadi gigi berlubang. Oke, Begitu. merawat gitu ya dok ya. Yang jelas habis makan gosok Gigi. Nah, itu 1 ya, dok, jam ya. setelah sarapan. Nah itu yang Gitu. sering sarah dok, anak-anak kan, bahkan nggak anak-anak ya, kita semua mungkin ya lebih sering kan mandi dulu ya dok, gosok gigi baru sarapan ya. Padahal ternyata lebih bagus setelah sarapan gosok giginya ya. Iya, ketika setelah sarapan dan sebelum tidur itu sudah efektif sekali untuk menjaga bersihnya Kesehatan gigi ya, cukup 2 kali kali aja. sehari ya. Pemirsa. Ada lagi nih dok, pertanyaan dari masyarakat. Apa benar kalau misalnya cabut gigi bagian atas bisa menyebabkan kebutaan? Mitos ya, Sobat Cilut. Jadi persyarafan gigi itu ada 3. Dari telinga ada 3. Yang pertama untuk ke mata itu namanya syaraf ophthalmicus. Jadi itu persyarafan yang syarafnya menuju ke mata. Untuk ke gigi ada namanya syaraf maksila. Jadi untuk bagian gigi atas dipersyarafi oleh syaraf maksila dan gigi bawah ada syaraf mandibula. Jadi syarafnya beda-beda ya. Jadi tidak menyebabkan kebutaan untuk pencabutan gigi. Yang bisa menyebabkan kebutaan adanya infeksi saat cabut gigi. Jadi ketika cabut gigi dalam kondisi sakit atau ada infeksi, kita dokter gigi tidak merekomendasikan untuk dicabut. Diobati dulu berarti ya dok? Betul. Jadi banyak yang ke dokter gigi kondisi sakit, maaf kami tidak menyarankan untuk dicabut, harus diobatin dulu infeksinya baru kita cabut. Kenapa? Karena ketika pasien memiliki penyakit sistemik seperti DM, hipertensi, itu dapat menyebar luas, maksudnya infeksinya akan memperparah. Jadi ketika ada infeksi, ketika penyakit DM itu akan infeksinya menyebar seperti itu. Jadi akan mempercepat pertumbuhan bakteri di situ. Seperti itu. Seperti itu pemirsa, jadi nggak langsung tiba-tiba dicabut terus bisa kebutaan gitu ya dok ya? Iya betul. Sebenarnya juga nggak ada hubungannya ya, tadi saraf-sarafnya juga sendiri berbeda ya dok? Betul sekali. Oke, ini yang terakhir dok. Pertanyaan dari masyarakat nih. Apa benar kalau misalnya pakai obat kumur bisa menghilangkan bau mulut? Yes, betul sekali. Obat kumur itu memang bisa menghilangkan bau mulut. Tapi ada tapinya nih Sobat Cilut. Ya. Tapi harus pilih obat kumur yang bebas alkohol. Terus pilih yang herbal atau non alkohol. Ketika kita memilih yang alkohol, apa dampaknya? Flora normal di dalam mulut akan ikut mati. Jadi akan menyebabkan yang tumbuh itu malah jamur dan bakteri. Dan kumur-kumurnya jangan terlalu lama, 2-3 menit aja. Seperti itu. Iya, jadi kesimpulannya adalah jangan pilih obat kumur yang mengandung alkohol. Oke, dokter. Banyak tadi lumayan ya, Dok, yang kita bahas. Tapi bakalan kita bahas lagi di podcast selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat ya, Dok ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Dokter Nindya udah datang ke podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Dan jangan lupa pemirsa di rumah untuk selalu tonton, subscribe, like, dan komen channel YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.